Shalom pemirsa yang kami kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kita bersama-sama dalam diskusi Sekolah Sahabat dengan judul besar, Pertentangan Besar. Dari studio Voice of Seven, Conference Jawa Kawasan Timur, Jalan Tanjung Anom nomor 7, kami mengucapkan dan menyiarkan pelajaran ini. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Adapun para panelis kami, ada dua, yaitu yang pertama adalah Pendeta Muda Rego Analdo Panggabean. Shalom Pendeta. Shalom pendeta dan shalom juga buat pemirsa yang ada di rumah. Yang kedua adalah panelis kita yang kita hormati adalah Pendeta Muda Billy Nenotek, Gembala Jemaat Banyuwangi dan juga Jemaat Asam Bagus. Shalom Pendeta. Salam Pendeta Beni dan pemirsa. Pelajaran ke-12 dengan judul Peristiwa-peristiwa Penutupan Sejarah Dunia. Inilah pelajaran yang akan kita pelajari, di mana nanti akan disampaikan kesimpulan oleh para panelis kita. Yang pertama tadi adalah Pendeta Rego Analdo Panggabean, pelajaran hari Minggu sampai hari Selasa. Sesudah itu nanti akan dilanjutkan oleh panelis kita yang kedua, Pendeta Muda Billy Nenotek dari pelajaran hari Rabu sampai pelajaran hari Jumat. Untuk memulai pelajaran ini, kita akan sama-sama berdoa, tetapi kami rindu bila mana para pemirsa yang kami kasihi akan rindu untuk dilayani, boleh menghubungi nomor WA yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara-saudara. Kami mohon kesediaan Pendeta Muda Rego Analdo untuk membawa dan membuka dalam doa. Oke, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada kesempatan di pagi hari ini, kami sangat bersyukur dan juga berterima kasih atas segala berkat yang masih Tuhan Kau berikan kepada kami, di mana pada saat ini kami akan belajar pelajaran Sekolah Sahabat di pelajaran yang ke-12 yang membahas tentang peristiwa-peristiwa pada akhir zaman nanti. Agar kiranya Tuhan juga dapat menuntun kami, Tuhan dapat mengurapi kami, agar setiap pembahasan yang kami bicarakan itu semua untuk kepujian bagi nama Tuhan. Ini doa dan harapan kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adapun ayat inti dari pelajaran kita itu terdapat di dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan berkata demikian. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Umat Allah yang terlibat dalam konflik terakhir antara Kristus bersama dengan malaikat-malaikatnya dan juga iblis bersama dengan malaikat-malaikatnya. Kita tidak pernah ditinggalkan dalam kegelapan tentang peristiwa-peristiwa terakhir. Dan mereka juga tidak ditinggalkan oleh Allah selama penggenapan peristiwa-peristiwa di masa akhir itu. Seperti seorang jenderal yang terpercaya, Kristus menginspirasi pasukannya untuk berperang dalam peperangan iman. Allah mempersiapkan kita untuk berperang dengan memberikan kepada kita firman kenabiannya untuk menjadi inspirasi, orientasi, dan pemberdayaan. Pekan ini kita akan berfokus pada beberapa elemen kunci dari persiapan umat Allah di akhir zaman. Kami mohon kepada Pendeta Muda Rego Analdo untuk boleh menyampaikan mulai dari pelajaran hari Minggu sampai dengan hari Selasa. Baik, terima kasih Pendeta dan juga terima kasih kepada pemimpin di KJKT yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan beberapa kesimpulan dari pelajaran Sekolah Sahabat kita, di mana dalam pelajaran kita yang ke-12 ini membahas tentang peristiwa-peristiwa penutupan sejarah dunia. Nah, berhubungan dengan peristiwa-peristiwa, bisa dikatakan ada beberapa hal yang akan terjadi di dunia ini, dan itu merupakan satu hal yang mesti kita alami. Namun, terlebih dari peristiwa-peristiwa nantinya yang akan terjadi, ada satu hal yang harus kita perhatikan sebagai umat-umat Allah, di mana kalau kita perhatikan dari pelajaran di hari Minggu, judulnya di situ membahas tentang kesetiaan kepada Allah dan firman-Nya. Membahas tentang kesetiaan, setia ini bisa dikatakan sesuatu hal yang mudah diucapkan, tetapi sulit untuk kita lakukan. Kenapa?
Karena sebagai manusia, apalagi masih di lingkungan akan dunia ini, bisa dikatakan kesetiaan ini sulit untuk didapatkan. Bukan hanya setia kepada Tuhan, kita contohkan saja setia kepada manusia, kita seringkali apa? Susah untuk melakukannya. Namun dalam pelajaran pada hari Minggu ini, kita membahas ada dua sisi. Kalau kita perhatikan dari pelajaran kita, di situ dikatakan pertentangan besar telah menjadi pertempuran antara kebenaran dan juga kepalsuan, di mana ini berkaitan dengan kebenaran yang biasanya kita sebut dan juga kita percayai adalah tentang kebenaran Tuhan Yesus. Dan juga kepalsuan ini berkaitan dengan iblis. Di mana dalam pelajaran kita, di pelajaran di hari Minggu, di situ disebutkan iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Dan kita tahu sendiri bahwa Yesus merupakan sumber kebenaran yang kita terima dalam kehidupan kita. Nah, membahas tentang kesetiaan, kenapa kita mesti setia kepada Allah dan juga kepada firman-Nya. Nah, dalam pelajaran hari Minggu, di sini dikatakan setia kepada firman-Nya dikarenakan firman ataupun Alkitab yang kita punya di rumah itu merupakan suatu firman ataupun isinya bukanlah seperti cerita-cerita di buku-buku dongeng. Di mana kalau kita bisa lihat isinya bukan hanya tentang mengenai juru selamat atau tentang Yesus secara pribadi, tetapi firman-Nya juga dapat menuntun kita untuk bisa memiliki kehidupan yang serupa dengan Allah. Dalam pelajaran kita di sini dikatakan nubuatan-nubuatan itu menolong kita untuk membedakan kebenaran dan juga kesalahan. Itu makanya bisa dikatakan firman Allah ataupun Alkitab itu merupakan salah satu buku yang sangat penting untuk bisa kita membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Karena di dunia ini tidak bisa kita pungkiri, semua hanya berkaitan ataupun berfokus pada positif dan juga negatif, benar ataupun salah. Dan sekarang sebagai manusia ataupun sebagai umat-umat Allah, kita juga harus bijak-bijak untuk dapat menyelidiki ataupun membaca ataupun mendalami akan firman-Nya. Kenapa? Karena membahas tentang firman Allah ini merupakan satu hal yang bisa dikatakan mudah-mudah gampang. Karena ada beberapa yang mungkin mudah untuk kita pahami, tetapi ada juga beberapa firman Allah yang sulit untuk kita pahami. Dan yang sulit ini, kenapa sulit? Kita bisa dikatakan untuk mendalami Alkitab membutuhkan yang namanya Roh Kudus Allah. Kita membutuhkan yang namanya tuntunan daripada Allah. Itu sebabnya kalau membaca Alkitab, wah, banyak sekali hal-hal yang menurut kita sulit untuk dipahami dan juga godaannya bisa dikatakan begitu luar biasa. Kenapa? Kalau kita coba ketika kita sering membaca Alkitab, pasti yang pertama kali ataupun yang sering kali orang-orang ucapkan adalah Alkitab. Kalau kita baca itu seperti obat tidur, di mana kalau kita membaca Alkitab bisa dikatakan kita sudah mengantuk. Tapi pada pelajaran pada hari ini, kenapa kita mesti setia kepada Allah? Ingat, di peristiwa-peristiwa penutupan sejarah bisa dikatakan yang diuji adalah bukan hanya fisik kita, bukan hanya jasmani kita, tetapi juga tentang iman kita kepada Tuhan. Lalu apa untungnya bagi kita untuk setia kepada Allah dan juga kepada firman-Nya? Nah, ini juga berkaitan dari pelajaran di hari Senin. Kalau kita sudah setia kepada Allah, kalau kita sudah setia kepada firman-Nya, melakukan segala perintah yang Tuhan sudah tuliskan di dalam Alkitab-Nya, kita bisa dikatakan dalam pelajaran hari Senin menerima materai surga. Nah,
menerima materai surga. Karena di dalam pelajaran kita di sini dikatakan dalam krisis yang akan datang mengenai ibadah, umat Allah yang setia tidak akan menyerah pada tekanan-tekanan duniawi. Nah, ketika zaman krisis, zaman akhir zaman tiba, walau sekarang mungkin beberapa hal yang sering kali kita perhatikan dalam dunia ini ada beberapa gambaran-gambaran tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman. Kalau kita masih ingat uh, di tahun 2012 di mana ada beberapa tokoh yang membuat film tentang peristiwa kiamat ya, di mana di situ semua bisa dikatakan hancur, tidak ada lagi harapan manusia untuk bisa hidup. Bisa dikatakan, wah, itu tidak jauh beda dengan peristiwa-peristiwa yang dituliskan di dalam Alkitab. Kenapa? Karena ketika nanti peristiwa-peristiwa akhir zaman tiba, beberapa hal akan terjadi. Contohnya beberapa peperangan antar negara pun akan terlihat. Lalu bukan hanya tentang peperangan, di mana manusia sekarang sudah bisa dikatakan penuh dengan akan dosa, penuh dengan keinginan untuk memuaskan akan diri sendiri, pribadinya sendiri. Oleh sebab itu, kita bagi umat-umat Allah yang memiliki kesetiaan, kita akan menerima materai dari surga. Dan materai tersebut kita dapati untuk bisa tinggal bersama dengan Allah di dalam kerajaannya. Di sini dikatakan dalam pelajaran kita yang terdapat di dalam pelajaran di hari Senin, mereka akan dimateraikan oleh Roh Kudus Allah dan tidak dapat digoyahkan. Ini merupakan salah satu hadiah mungkin ya, hadiah yang Tuhan berikan kepada kita sebagai umat-umat Allah yang setia kepadanya, bukan hanya setia kepadanya, tetapi juga setia kepada firman-Nya. Materai adalah tanda yang khas dan individual. Nah, materai adalah tanda. Contoh, kalau kita ingin membuat surat menyurat ya, untuk mensahkan surat tersebut, bisa dikatakan kita memerlukan materai. Kenapa? Agar tidak ada lagi hal-hal yang dapat menyeleweng dari surat-surat tersebut. Tidak ada lagi orang-orang yang dapat memberontak karena surat yang kita pegang itu surat yang sah, sudah dimateraikan. Begitu juga dengan kita. Kalau kita juga sudah menerima materai daripada Bapa, kita sudah sah untuk menjadi ataupun dimiliki oleh Allah itu sendiri. Di sini dikatakan ada tiga unsur. Nah, ada tiga unsur materai yang bisa kita perhatikan dari Keluaran 20 ayat 8 sampai yang ke-11. Di mana yang pertama bisa kita lihat dari hal tersebut bisa dikatakan ada nama pemilik dari diri kita pribadi. Nama pemilik itu siapa? Tentu saja Tuhan Allah. Kita sudah dimiliki oleh Allah, bukan hanya dimiliki, tapi juga dalam materai itu ada elemen yang berikutnya di mana di situ dikatakan Tuhan Allah menyatakan kuasanya ataupun menyatakan apa di situ dikatakan menyatakan gelarnya. Karena di situ dijelaskan bahwa dia yang menjadikan. Nah, karena ada kata dia yang menjadikan, artinya Allah inilah sang pencipta. Bukan hanya sang pencipta dunia, tetapi juga sang pencipta bagi seluruh manusia. Lalu di sini dikatakan dalam pelajaran di hari Senin, ternyata materai bukan hanya dibuat oleh Allah, tetapi bagi orang-orang yang jauh daripada Tuhan, yang selalu mengikuti akan dunia ini, juga akan menerima materai. Akan tetapi, yang membedakannya adalah materai yang diterima oleh orang-orang yang selalu
memiliki kesenangan duniawi materai daripada tanda binatang. Dari pelajaran kita di hari Senin di bagian yang terakhir bisa kita lihat di dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Di situ dikatakan materai Allah ditempatkan di dahi, dan dahi adalah simbol pikiran dan mewakili keputusan yang diambil secara sadar. Dan itu bisa kita lihat dalam kitab Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang pertama, dan juga Wahyu pasal yang ke-14 dan ayat yang pertama juga. Di situ menyatakan bahwa ketika umat-umat Tuhan menerima materai, tandanya bisa, ataupun bagaimana cara kita bisa melihatnya, bisa kita lihat dari dahinya. Begitu juga dengan tanda binatang. Tanda binatang di dalam pelajaran kita di sini dikatakan itu diterima baik di dahi atau di tangan, yang menunjukkan bahwa orang-orang diyakinkan secara intelektual dan dengan pilihan mereka sendiri menerima kebohongan iblis. Ingat, tanda binatang juga dituliskan di dahi manusia yang disimbolkan sebagai angka 66. Bukan hanya di dahi ternyata, tetapi juga bisa mungkin nanti di peristiwa-peristiwa akhir zaman nanti kita lihat di tangan mereka. Itu merupakan salah satu pembeda mana yang setia kepada Allah, mana yang berpaling daripada Allah. Saya yakin dan percaya kepada kita semua dan juga pemirsa yang telah menyaksikan pada hari ini, kita merupakan orang-orang yang memiliki kesetiaan kepada Allah dan juga kepada firman-Nya. Tetapi bukan hanya tentang kesetiaan, bukan tentang hanya menerima materai yang berasal daripada Bapa, tetapi kita juga pasti di peristiwa akhir zaman timbul pertanyaan. Dalam pelajaran hari Selasa, kepada siapa kita menyembah? Ini merupakan pertanyaan yang dimana selalu dipertanyakan untuk menentukan orang ini menyembah siapa, siapa yang dia ikuti. Dalam peristiwa akhir zaman di sini dikatakan dalam pelajaran kita di hari Selasa, di akhir zaman pertentangan besar akan terjadi secara dramatis mengenai tentang penyembahan. Oleh sebab itu, dalam pelajaran di hari Selasa di sini dikatakan, apakah kita menyembah Sang Pencipta atau menyembah binatang dan juga patungnya? Tinggal kita sekarang memilih mana yang kita sembah, mana yang kita ikuti, mana yang kita yakini untuk bisa menyelamatkan kita dari peristiwa-peristiwa akhir zaman. Karena beberapa berita ataupun dalam ayat Wahyu pasal 14 ayat yang ke-7, sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Oleh sebab itu, dari pelajaran hari Minggu dan juga sampai dengan hari Selasa, kita diminta untuk bisa memiliki iman yang teguh, kita diminta untuk bisa memiliki kesetiaan, bukan hanya ketika berada di dunia ini, tetapi hingga kita berada tinggal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Jadi mungkin ini beberapa kesimpulan yang bisa saya sampaikan kepada kita semua yang mengikuti pelajaran sekolah sahabat pada hari ini. Saya kembalikan kepada Pendeta Tobing. Baik, terima kasih Pendeta Rego Analdo. Jadi peristiwa-peristiwa pada penutupan akhir sejarah ini ada kebenaran dan kepalsuan. Kemudian ada juga pemeteraian. Dan juga ada sebuah pertanyaan bagi setiap manusia. Siapa yang kita sembah? Itu dinyatakan tadi melalui perbuatan-perbuatan kita, pilihan-pilihan yang kita buat setiap hari. Terima kasih Pendeta Rego Analdo. Kita akan lanjutkan di bagian yang kedua, hari Rabu sampai hari Jumat. Kami persilakan kepada Pendeta Billy Nenotek.
Salam, terima kasih Pendeta Beni sebagai moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pekabaran kesimpulan dari pelajaran sekolah Sabat ke-12. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang judul kita pada saat ini, tentang peristiwa-peristiwa penutupan sejarah dunia. Jadi kita sementara sudah berada pada ambang pintu dari peristiwa-peristiwa yang selalu terjadi ya, bahwa dari peristiwa-peristiwa dari bangsa ke bangsa, kerajaan ke kerajaan, kita sedang menuju kepada gerbang finish, garis finish. Jadi jalan maju terus karena sudah tiba pada lokasi. Kalau kita menggunakan map hari ini, sudah ditunjukkan belok kiri, belok kanan, lalu kita hampir tiba pada tempat. Iya, cari sampai ketemu supaya jangan sampai tersesat atau malah kita mengambil jalan untuk apa? Untuk kembali. Terima kasih Pendeta Rego sudah mengulas dengan begitu baik dari awal pelajaran kita. Tiba pada hari Rabu saya akan berikan sedikit kesimpulan bahwa di dalam pelajaran hari Rabu ini ada dua siklus yang terjadi di dalam bangsa Israel, yaitu yang pertama adalah hujan awal. Tujuan hujan awal diberikan adalah untuk menumbuhkan benih yang telah ditaburkan. Dan yang kedua adalah hujan akhir untuk mematangkan benih yang sudah tumbuh untuk persiapan penuaian nanti. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada awal mula, sebagaimana Yesus mengatakan kepada murid-murid pada saat itu dalam Kisah 1 ayat 8, Yesus katakan kepada mereka, kamu akan menjadi saksiku kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, peristiwa ini terjadi dalam nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yoel bahwa akan ada hujan awal, di mana hujan awal ini adalah gambaran tentang turunnya Roh Kudus mengurapi jemaat mula-mula, bahkan murid-murid pada saat itu, untuk siap menjadi saksi bagi dunia pada saat itu. Nah, pertanyaannya adalah apa yang terjadi pada saat itu dan apa dampaknya bagi dunia saat itu. Yang pertama adalah bahwa hujan itu turun begitu hebat, Roh Kudus turun ke atas orang-orang percaya pada abad-abad permulaan, dan mereka menjadi saksi, dan akhirnya dampak yang dialami pada saat itu adalah gereja bertumbuh begitu luar biasa, dan banyak umat-umat Tuhan dibaptis mengenal Kristus. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 4, lalu kemudian Kisah Para Rasul 4 ayat 41 sampai 47, jelas di sana mengatakan bahwa jumlah umat-umat Tuhan bertambah dari hari ke hari. Mereka setia kepada Tuhan, mereka bersekutu, dan rahasia utama dari keturunan Roh Kudus pada saat itu adalah persatuan yang kuat dalam komunitas mereka. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, gereja menjadi sebuah komunitas yang dimana mereka sedang menantikan turunnya hujan akhir untuk proses penuaian nanti. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau hari ini kita setia dan bersatu kepada Tuhan, akan ada dampak yang besar yang akan dibuat oleh gereja pada akhir zaman ini. Apa yang membuat itu terjadi? Oleh karena kuasa Tuhan, oleh karena persatuan umat Tuhan, oleh karena doa-doa mereka setiap hari, oleh karena semangat iman mereka dibakar terus dari hari ke hari. Itulah sebabnya nanti kita akan melihat pada ayat-ayat berikut bahwa Injil Kerajaan akan diberitahukan kepada semua bangsa, dan setelah itu baru tiba kesudahannya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, apa rahasia yang harus kita tumbuhkan dalam kehidupan kita agar bumi ini dapat dipenuhi oleh pekerjaan Allah? Yang pertama adalah
dikatakan di dalam ayat-ayat yang sudah dicatat dalam pelajaran hari Rabu, bahwa bukan karena kekuatan atau keperkasaan kita, tetapi semua oleh karena apa? Kekuatan Tuhan. Mintalah kepada Tuhan kuasa itu, dan juga kita harus mengenal Allah dalam kehidupan kita dari hari ke hari, sehingga kita bertumbuh dalam iman kita untuk apa? Terus menyampaikan kabar keselamatan bagi dunia. Buku Kemenangan Akhir mengatakan bahwa dalam halaman 517 dan 518 dikatakan seperti ini. Sebagaimana hujan awal telah diberikan dengan kecurahan Roh Kudus pada pembukaan pekerjaan Injil yang menyebabkan benih berharga itu bertumbuh, demikian juga hujan akhir akan diberikan pada penutupannya untuk mematangkan tuayan. Dilanjutkan lagi bahwa nubuatan-nubuatan yang telah digenapi pada pencurahan hujan awal pada pembukaan penyiaran Injil sekali lagi akan digenapi pada hujan akhir pada penutupan penyiaran Injil itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Injil harus disiarkan dengan begitu jelas dan begitu terang benderang. Itulah sebabnya umat-umat Tuhan di akhir zaman ini, di dalam peristiwa-peristiwa sebelum dunia ini ditutup, maka dikatakan bahwa umat-umat Tuhan itu adalah ibarat malaikat-malaikat yang diutus untuk menyampaikan pekabaran seruan nyaring. Nah, pekabaran ini disampaikan oleh malaikat bahwa sudah rubuh kota Babel. Babel melambangkan kepalsuan, Babel melambangkan kejahatan, penyembahan berhala, dan semua hal yang bersifat negatif adalah Babel. Itulah sebabnya malaikat mengumandangkan, menyaringkan suaranya, memanggil umat-umat Tuhan, keluarlah dari Babel itu. Itu sebabnya pekerjaan malaikat yang sekarang ini menjadi bagian dari pekerjaan umat-umat Tuhan adalah memanggil setiap umat Tuhan, seperti tadi awal pelajaran kita disampaikan oleh Pendeta Rego, bahwa kepada siapa kita harus apa? Menyembah. Panggilan malaikat yang pertama adalah sembahlah Allah yang apa? Menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Kenapa kita harus menyembah kepada Allah? Karena setan pun membutuhkan apa? Penyembahan. Itu sebabnya kita harus memanggil umat-umat Tuhan. Siapapun yang mendengarkan kabar baik ini, hendaknya mereka apa? Bertobat, mereka kembali kepada jalan yang benar untuk menyembah apa? Sang Pencipta. Nah, pekerjaan Allah harus diselesaikan oleh umat-umatnya. Itu sebabnya firman Tuhan, Injil kekal, harus disampaikan kepada setiap orang agar mereka apa? Mereka mendengarkan pekabaran firman itu. Buku Kemenangan Akhir kembali mengatakannya, hamba-hamba Allah dengan wajah yang diterangi dan bersinar dengan pengabdian kudus akan mempercepat penyiaran pekabaran dari surga. Itu dari satu tempat ke tempat yang lain. Murid-murid dari Samaria, dari Yudea, lalu kemudian terjadilah penganiayaan di Yerusalem. Mereka keluar ke kota-kota di sekitar Yerusalem dan mereka menyampaikan. Di mana-mana terjadi penyiaran pekabaran firman Tuhan, dan hasilnya itu begitu luar biasa. Banyak orang bertobat mengenal tentang Kristus. Bala menyampaikan pekabaran Injil, berusaha untuk menyampaikan itu sejelas mungkin. Karena yang kita bawakan adalah pekabaran tentang keselamatan. Tidak perlu ada ketakutan, tidak perlu ada keraguan, karena semua berbicara tentang kebenaran. Kebenaran untuk menuntun orang kepada keselamatan. Tidak perlu takut. Itu sebabnya sehingga kalau semua umat-umat Tuhan sudah begitu jelas menyampaikan kebenaran, maka semua kebenaran akan apa? Tersiarkan, terdengarkan ke seluruh dunia. Saya kembalikan kepada moderator Pendeta Beni. Baik, terima kasih kepada Pendeta Billy Ninotek yang boleh menjelaskan bahwa peristiwa-peristiwa lanjutan di penutupan akhir sejarah ini adalah
Ada yang namanya hujan awal dahulu kala, dan di akhir ini pun akan ada hujan akhir, kecurahan Roh Kudus dengan kuasa yang tidak seperti sebelumnya, yang luar biasa besar ya. Dan akan ada panggilan seruan nyaring ya, yang tentunya akan disampaikan oleh umat-umat Tuhan, manusia. Umat Tuhan dipakai sebagai agen-agen Allah untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia agar kiranya mereka ini boleh dipulihkan dan menjadi percaya kembali kepada siapa Allah yang akan kita sembah. Terima kasih kepada Pendeta Billy. Mungkin sebagai statement penutup kami mohon kepada Pendeta Rego untuk menyampaikan di pelajaran hari Minggu dan juga sampai dengan Selasa. Baik, terima kasih Pendeta. Sebagai statement terakhir ya, di pelajaran kita dari hari Minggu hingga Selasa, yang pada intinya adalah ketika peristiwa akhir nanti tiba, kita pasti akan mengalami yang namanya tekanan. Kita pasti akan mengalami yang namanya penindasan. Akan tetapi, sebagai umat-umat Allah, umat-umat yang percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat kita, terlebih sebagai dasar iman kita, yang pertama adalah harus bisa memiliki kesetiaan kepada Tuhan. Jangan sampai ketika kita sudah mengalami yang namanya tekanan hingga Tuhan datang, kita malah salah pilih. Kita malah memilih akan dunia, kita malah memilih menyelamatkan diri kita dengan mengikuti dunia daripada menerima ataupun merasakan penindasan karena kita menyembah Tuhan yang kita sebut sebagai kebenaran. Saya yakin dan percaya kepada kita semua yang menyaksikan pada hari ini, kita merupakan umat-umat Tuhan yang setia. Kita adalah umat-umat Tuhan yang percaya kepada Bapa untuk bisa menyelamatkan kita dari dosa dan terlebih dari peristiwa-peristiwa zaman akhir nanti. Dan yang lebih penting lagi adalah kita jangan lupa untuk selalu beribadah, untuk selalu menyembah Tuhan. Bagaimanapun keadaan kita, apapun yang kita alami hingga pada saat ini, kita jangan pernah meninggalkan Dia. Ingat, karena apa? Karena kita sudah dimateraikan, sudah diberi kasih karunia, sebagai gantinya kita harus datang kepada Tuhan kalau kita ingin menerima keselamatan. Jadi itulah suatu tambahan dari saya membahas tentang pelajaran di hari Minggu hingga pada hari Selasa. Saya Baik, kembalikan terima kepada kasih. Pendeta Agung. Terima kasih Pendeta Rego. Mungkin dari Pendeta Billy untuk pelajaran hari Rabu sampai hari Jumat untuk closing statementnya kami persilakan. Beberapa poin penting dari pelajaran sekolah Sabat hari Rabu dan Kamis dan Jumat adalah bahwa sebagaimana hujan awal sudah terjadi di abad-abad pertama sejak kekristenan lahir, maka pada ambang penutupan sejarah dunia akan terjadi hujan akhir yang begitu hebat. Tujuannya adalah agar persiapan, agar benih itu matang untuk siap dipanen. Dan benih yang ditaburkan akan dipanen, dipanen pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali. Itulah pengharapan kita semua. Jangan lewatkan akan pengharapan ini, karena ketika hujan akhir itu turun, maka persiapan panen setelah itu selesai. Tidak ada lagi pekerjaan lagi, karena sudah selesai pekerjaan kita. Oleh sebab itu, yang pertama adalah kita harus menguatkan akan hati kita, mempersiapkan akan hati kita, percaya sungguh kepada Tuhan, melakukan tugasnya dengan setia, serukan pekabaran keselamatan dengan begitu jelas dan nyaring,
agar terdengar di telinga orang-orang bahwa Allah itu adalah Allah yang sangat penuh dengan kasih. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena sebagaimana pimpinan Tuhan di awal permulaan, maka Tuhan juga akan menyertai umat-umat Tuhan sampai kepada apa? Akhir zaman, sesuai dengan pekabaran yang telah disampaikan oleh Yesus bahwa Ia akan menyertai mereka sampai akhir zaman. Ada satu kutipan yang saya mau kutip dari seorang yang bernama Charles Spurgeon. Dia katakan bahwa jika engkau tidak fokus kepada pekerjaan Tuhan, maka setan akan mengalihkan pandanganmu untuk melakukan hal-hal dan misi dari setan. Semoga kita setia dalam perkara Injil, beritakan keselamatan, nyatakan itu melalui cara hidup kita sehari-hari. Karena kesetiaan bukanlah sebuah jargon, tapi itu diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, Pendeta Benny. Baik, terima kasih Pendeta Billy. Sesudah saya dan saudara mengetahui peristiwa-peristiwa penutupan sejarah dunia, paling tidak kita perlu sebagai umat-umat Tuhan memberikan sebuah persiapan. Setidaknya ada 3 tadi dari pelajaran kita yang sudah kita dengarkan dari para panelis kita. Yang pertama, bahwa kita diingatkan bahwa firman Tuhan Alkitab adalah satu-satunya pedoman yang bisa kita percaya. Firman Tuhan adalah sumber segala kebenaran dan kuasa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Yang kedua adalah bahwa kita perlu memegang teguh hukum-hukum Tuhan, termasuk hukum keempat, hari Sabat, yang selama ini banyak sekali diabaikan, sebagai tanda komitmen dan kesetiaan kita kepada Tuhan dan juga juru selamat kita. Yang ketiga adalah bahwa kita bersyukur memiliki Tuhan dan juru selamat Yesus Kristus, yang sekali lagi tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Tuhan Yesus rindu agar kita kembali pulang diselamatkan. Kiranya pelajaran ke-12 diskusi Sekolah Sabat pada hari ini boleh menjadi berkat bagi seluruh pemirsa yang kami kasihi. Terima kasih kami ucapkan kepada para panelis kami, Pendeta Rego dan juga Pendeta Billy, dan kita akan tutup melalui doa yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Billy Nenotek. Kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan, maka satu pelajaran dapat disiarkan untuk menjadi kesaksian bagi umat-umat Tuhan, agar banyak orang dapat dimenangkan untuk dipersiapkan masuk ke dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-kebenaran yang telah disingkapkan, agar biarlah itu boleh dapat menuntun kami setia kepada Tuhan, menyembah kepada Allah pencipta langit dan bumi. Dan demikian kami setia ketika Tuhan datang yang kedua kali, kami sama-sama diselamatkan masuk ke dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, demikianlah para pemirsa dan seluruh umat Tuhan yang kami kasihi untuk diskusi pelajaran yang ke-12. Sampai bertemu di diskusi-diskusi berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati.